Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Samsung Galaxy S24 series yang sudah resmi akan rilis dan bisa dibeli di bulan ini. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari Xiaomi yang juga akan segera resmi memperkenalkan Poco X6 dan Redmi Note 13 series secara global di bulan ini. Hingga pihak Honor yang semakin menggila dengan merilis 3 smartphone baru lagi. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Brand HP gaming murah terbaru. Setelah Honor 90 GT, muncul Honor X50 GT sebagai calon HP gaming terbaru. Mantan sub-brand Huawei, Honor, dikabarkan resmi meluncurkan varian baru dalam seri X50, yakni Honor X50 GT, tepat pada tanggal 4 Januari 2024. Smartphone ini memiliki desain yang terbilang mirip dengan Honor X50, namun hadir dengan warna pilihan putih elegan dengan aksen garis kuning dan varian warna hitam klasik. Honor X50 GT membawa sensor kamera utama beresolusi 108 megapiksel dengan aperture f1.75 dan mungkin menggunakan sensor populer Samsung HM6. Smartphone ini menekankan kemampuan kinerja ekstrim selayaknya seri GT yang diiringi dengan peningkatan kemampuan pada distribusi panas, sensitivitas layar yang responsif, dan memiliki fitur unggulan lain yang jarang terlihat pada lini smartphone X series Honor di kelas menengah. Pihak Honor terbilang cukup berhasil dalam mengupayakan smartphone ini, sehingga mampu memberikan pengalaman lebih baik pada X50 GT hingga menjadikannya pilihan menarik dalam kategori smartphone menengah. Jadwal rilis resmi Redmi Note 13 series. Redmi Note 13 series resmi rilis di bulan ini. Segera masuk resmi ke Indonesia. Xiaomi mengkonfirmasi peluncuran global Redmi Note 13 pada 15 Januari 2024 setelah sebelumnya meluncur di China pada September 2023 yang lalu. Hal tersebut diketahui dari banner situs resmi Xiaomi Global yang mengungkapkan jadwal peluncuran lini Redmi Note 13 series. Peluncuran global ini sendiri dipercaya akan mencakup setidaknya 3 varian, termasuk Note 13 Pro dan Pro Plus, yang mengandalkan kamera utama beresolusi super tinggi 200 megapiksel. Kedua ponsel ini memiliki layar OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1220 x 2712 piksel dan refresh rate 120 Hz hingga menggunakan chipset 4 nanometer Snapdragon 7S Gen 2. Sementara untuk varian Pro Plus akan mengandalkan MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Meskipun terkait harga global masih menunggu konfirmasi di saat acara peluncuran, namun hal ini jelas mengindikasikan bahwa Redmi Note 13 series akan semakin dekat untuk masuk secara resmi ke pasar Indonesia. HP canggih dengan kamera teleskop, Cindy Redmi Note 13 Pro, Realme cari masalah atau hanya kebutuhan promosi? Realme baru saja mengungkapkan flagship terbarunya yang mengandalkan kamera periskop telefoto pertama sejak seri X3 Super Zoom yang rilis pada tahun 2020. Meskipun smartphone periskop terbaru dikabarkan hanya eksklusif rilis di China dengan nama GT5 Pro, namun pihak Realme telah memberikan teaser mengenai smartphone baru dengan kamera periskop yang sama untuk pasar internasional. Hal tersebut diketahui dari postingan X.com Realme India, berupa gambar kamera periskop dengan teks "No Periscope, No Flagship". Meskipun tidak menyebutkan tipe dan nama smartphone sama sekali, namun beberapa sumber percaya bahwa ini merupakan Realme 12 Pro Plus, meskipun GT5 Pro tetap tampak lebih mungkin untuk digunakan. Masalah utama yang justru patut disoroti adalah tagline Beyond 200 megapiksel, yang artinya lebih baik dari kamera 200 megapiksel. Hal tersebut sangat jelas menyindir fitur utama Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus yang memiliki nilai jual utama kamera 200 megapiksel. Snapdragon 695 termahal di dunia, pakai layar 120 Hz dan kamera 50 megapiksel. Dikasih harga berapa ya sama Vivo? Vivo V30 Lite yang ditenagai oleh Snapdragon 695 hadir dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB dan menjalankan FunTouch OS 13 berbasis Android 13. Ponsel ini juga dilengkapi layar AMOLED E4 120Hz Full HD+ berukuran 6,67 inci dengan kecerahan puncak 1150 nits hingga ditopang dengan baterai 4800 mAh serta memiliki kemampuan pengisian daya cepat 44 watt. Smartphone ini memiliki 4 kamera
kamera yang terdiri dari lensa utama 64 megapiksel dengan kemampuan stabilisasi berbasis OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa bokeh 2 megapiksel, dan lensa untuk kebutuhan selfie 50 megapiksel. Selain itu, fitur unggulan lain dari Vivo V30 Lite antara lain termasuk sensor fingerprint di dalam layar, sertifikasi IP54, NFC, hingga sudah support konektivitas 5G. Vivo V30 Lite sendiri hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Black Forest dan Rose Gold, dan dibanderol dengan harga 8.999 peso Meksiko atau sekitar 8,2 juta rupiah. Sungguh harga yang fantastis ya guys. Calon HP kamera terbaik di Indonesia, Oppo Reno 11 series segera rilis, bisa dapat bonus hampir 4 juta. Dilansir dari Instagram resminya, pihak Oppo Indonesia diketahui akan segera resmi menghadirkan Reno 11 series yang terdiri dari dua varian, yaitu Oppo Reno 11 reguler dan Reno 11 Pro, di mana keduanya sudah mendukung konektivitas 5G. Pendaftaran pembelian bahkan sudah dibuka pada 1-10 Januari 2024 yang menawarkan keuntungan eksklusif senilai Rp3.900.000, termasuk layanan Oppo Care dan voucher potongan belanja. Secara desain terlihat melalui postingan tersebut, pihak Oppo Indonesia menampilkan desain perangkat yang identik dengan versi Cina, yang hadir dalam pilihan warna hijau dan silver. Bila berkaca pada spesifikasi produk yang sama di Cina, maka Oppo Reno 11 reguler akan mengandalkan MediaTek Dimensity 8200, tiga kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel dan layar OLED 6,7 inci 120 Hz. Sementara Oppo Reno 11 Pro akan memiliki layar OLED lengkung berukuran 6,74 inci 120 Hz, diperkuat chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Juga dibekali tiga kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel hingga ditopang baterai 4700 mAh berkemampuan Super VOOC 80 Watt. Snapdragon 8 Plus Gen 1 termurah di dunia. Honor makin menggila, pakai chipset flagship untuk HP mid-range. Honor telah resmi meluncurkan X50 Pro di China tepat pada tanggal 29 Desember 2023 yang lalu. Ponsel ini hadir dengan layar OLED 6,78 inci 120 Hz, mengusung chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, serta memiliki kamera utama 108 megapiksel dengan aperture 1.75. Ponsel ini juga dilengkapi baterai besar 5800 mAh dengan dukungan pengisian kabel 35 watt. Menjalankan Android 13 dengan antarmuka Magic OS 7.2, X50 Pro dapat dibeli dalam varian Elegant Black atau Green seharga 2.799 Cina Yuan atau sekitar 6 juta rupiah untuk varian 12/256 GB. Tecno Spark 20, mending ini. Tecno Spark 20 Pro Plus, ponsel mid-range killer pertama di 2024. Meskipun Tecno Spark 20 dan 20C baru saja rilis di Indonesia, akan tetapi pihak Tecno telah resmi memperkenalkan kembali varian tertingginya, yaitu varian Pro Plus secara global. Tecno Spark 20 Pro Plus hadir dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate, RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Hadir dengan ukuran 164,65 x 75,04 x 7,55 mm. Ponsel ini dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel dengan sensor 1/1,67, zoom in sensor 3 kali dan dual LED flash. Sementara untuk kebutuhan selfie mengandalkan lensa 32 megapiksel dengan aperture f2.2 dan dual LED flash. Spesifikasi lainnya antara lain memiliki sertifikasi IP53 tahan debu dan percikan air, layar FHD+, AMOLED berukuran 6,78 inci 120 Hz, baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian secara kabel dengan daya 33 watt, hingga sudah menjalankan sistem berbasis Android 14. Line up resmi seri Poco X6 rilis bentar lagi. Kira-kira harga Poco X6 berapa ya? Raksasa e-commerce India yaitu Flipkart telah mengungkapkan bahwa seri Poco X6 akan diluncurkan di India tepat pada tanggal 11 Januari 2024 mendatang. Seri ini diharapkan mencakup Poco X6 dan Poco X6 Pro. Flipkart juga telah membuat halaman promo untuk seri Poco X6 di situs webnya, tetapi tidak memberikan informasi apapun tentang lineup tersebut. Namun, banner di beranda Flipkart yang juga mengungkapkan tanggal peluncurannya sekaligus menunjukkan wujud fisik dari salah satu dari smartphone yang akan diperkenalkan.
digunakan. Poco X6 dikabarkan sebagai versi global dari Redmi Note 13 Pro, sementara Poco X6 Pro dipercaya sebagai rebranding dari Redmi K70e. Meskipun begitu, beberapa pengamat menyebutkan bahwa akan tetap ada beberapa perbedaan, mulai dari Poco X6 yang diperkirakan akan memiliki kamera utama 64 megapiksel, sedangkan Poco X6 Pro akan mendukung pengisian daya 67 watt aja. Selain itu, pihak Poco baru-baru ini juga telah mengonfirmasi bahwa setidaknya satu dari ponsel tersebut akan menggunakan chip Dimensity 8300 Ultra, persis seperti yang digunakan oleh Redmi K70e. HP dengan desain kamera unik, Honor perkenalkan smartphone baru lagi dengan storage up to 1 TB. CEO Honor, George Zhao, membagikan gambar Honor Magic 6 dan menjelaskan inspirasi di balik warna hijau dan desain kamera unik yang digunakan. Dia merinci pengaruh sejarah peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun, seni permotongan batu abad ke-19, dan vitalitas segala sesuatu dalam alam yang mengilhami pembuatan desain Squircle tersebut. Di samping itu, dapat dilihat bahwa seri Magic 6 tetap menggunakan desain 3 kamera. Bocoran desain tersebut diberikan oleh Digital Chat Station yang terlihat dari gambar tersebut bahwa Honor Magic 6 Pro akan memiliki 3 pilihan penyimpanan, mulai dari 256GB, 512GB, hingga 1 TB. Selain itu, terdapat pula informasi terkait tanggal peluncuran smartphone ini pada tanggal 10 Januari 2024. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Akhirnya, Samsung Galaxy S24 rilis. Samsung Galaxy S24 series bakal diperkuat AI. Kok bisa? Samsung telah resmi mengumumkan acara Galaxy Unpacked 2024 yang akan dilangsungkan pada 17 Januari 2024 di San Jose, Amerika Serikat, di mana ponsel flagship terbaru diyakini sebagai Samsung Galaxy S24 series akan diluncurkan. Acara tersebut dimulai pukul 10 pagi waktu USA atau setara dengan 18 Januari 2024, tepat pada pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Samsung Indonesia juga mengumumkan tanggal pemesanan untuk S24 series yang sudah akan mulai dibuka pada 18 Januari 2024 pada pukul 1 dini hari. Konsumen yang melakukan pre-order akan mendapatkan keuntungan termasuk proteksi Samsung Care Plus selama 1 tahun. Pendaftaran minat dan formulir pemesanan dapat diakses melalui situs resmi Samsung Indonesia. Peluncuran ini bisa nih dia bilang sangat dinanti, di mana pihak Samsung sebelumnya sudah mempromosikan smartphone ini dengan tagline Galaxy AI yang membuat banyak pihak berekspektasi tinggi akan kemampuan AI apa yang akan dimiliki oleh Samsung Galaxy S24 series nantinya.